Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Salima dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 2409088. Kali ini saya akan membuat video ajar tema kegeografian dan saya mengambil judul tentang alam dan ekosistem untuk saya jelaskan. Bentang alam adalah bentuk fisik dan karakteristik permukaan bumi yang terbentuk akibat proses geologis dan biologis. Bentang alam berperan penting dalam menentukan keanekaragaman hayati dan pola kehidupan di suatu daerah. Berikut adalah beberapa elemen utama bentang alam. Yang pertama ada pegunungan. Pegunungan merupakan bentangan tanah yang tinggi dan curam, terbentuk oleh proses geologis seperti pergeseran lempeng. Pegunungan berfungsi sebagai penghalang angin dan mempengaruhi pola curah hujan. Mereka juga menjadi habitat bagi spesies endemik dan beragam ekosistem. Yang kedua ada lembah. Lembah merupakan area rendah yang terletak antara pegunungan atau bukit, biasanya dilalui oleh sungai. Lembah seringkali memiliki tanah yang subur, menjadikannya tempat ideal untuk pertanian. Selain itu, mereka menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Yang ketiga ada sungai dan danau. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari daerah tinggi ke rendah. Sungai memiliki peran vital dalam mengalirkan air, mendukung ekosistem riparian, dan menyediakan sumber air bagi manusia dan hewan. Sedangkan danau merupakan kumpulan air tawar atau air asin yang terkurung. Danau mendukung berbagai jenis kehidupan akuatik, termasuk ikan, moluska, dan tanaman air. Yang keempat ada pantai. Pantai merupakan area transisi antara darat dan laut. Pantai menyediakan habitat penting bagi burung, ikan, dan berbagai organisme laut. Mereka juga berfungsi sebagai penyangga terhadap erosi dan gelombang laut. Dan yang terakhir, ada gurun. Gurun merupakan wilayah dengan curah hujan sangat rendah, biasanya dengan vegetasi yang terbatas. Meskipun keras, gurun memiliki keanekaragaman hayati yang unik, termasuk spesies yang telah beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Nah, sedangkan ekosistem adalah sistem kompleks yang terdiri dari makhluk hidup atau biotik dan komponen lingkungan atau abiotik yang berinteraksi satu sama lain. Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Tapi sebelum mulai ke sana, mari kita bahas komponen ekosistem. Komponen ekosistem yang pertama ada produsen, yaitu organisme autotrof yang memproduksi makanan melalui fotosintesis atau kemosintesis. Produsen menjadi dasar dari rantai makanan. Yang kedua ada konsumen, yaitu organisme heterotrof yang bergantung pada produsen atau konsumen lain untuk makanan. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama herbivora atau makan tumbuhan, yang kedua karnivora atau makan hewan, dan yang ketiga omnivora makan tumbuhan dan hewan. Dan komponen ekosistem yang terakhir adalah pengurai, yaitu organisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan bahan organik dari organisme yang mati. Mereka memainkan peran penting dalam siklus nutrisi dengan mengembalikan elemen penting ke tanah. Tipe ekosistem yang pertama yaitu ekosistem darat, meliputi hutan, padang rumput, dan gurun. Hutan terdiri dari berbagai jenis pohon dan tanaman. Hutan hujan tropis, misalnya, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Padang rumput terdiri dari rumput dan sedikit pohon. Padang rumput mendukung banyak herbivora dan predator. Dan gurun memiliki vegetasi terbatas dan suhu ekstrem, tetapi memiliki spesies unik yang beradaptasi dengan kondisi tersebut. Tipe ekosistem yang kedua yaitu ekosistem air, meliputi sungai dan danau, laut, dan ekosistem mangrove. Sungai dan danau mengandung berbagai organisme air dan memberikan habitat bagi ikan, serangga, dan tanaman akuatik. Ekosistem laut memiliki lapisan-lapisan berbeda dari zona litoral hingga zona pelagis, masing-masing dengan keanekaragaman hayati yang khas. Ekosistem mangrove terletak di pesisir, menyediakan habitat bagi ikan dan burung, serta berfungsi sebagai pelindung dari badai. Bentang alam secara langsung memengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Beberapa faktor yang memengaruhi hubungan ini meliputi iklim, topografi, dan sumber daya alam. Iklim menentukan jenis vegetasi yang dapat tumbuh di suatu wilayah, yang pada gilirannya mempengaruhi hewan yang dapat bertahan hidup di sana. Topografi
Bentuk tanah seperti bukit dan lembah dapat mengubah pola dryness, suhu, dan kelembapan yang mempengaruhi ekosistem. Dari sumber daya alam, ketersediaan air, mineral, dan tanah subur berpengaruh pada produktivitas ekosistem. Misalnya, daerah dengan curah hujan tinggi biasanya memiliki ekosistem yang lebih kaya dan beragam. Kesimpulannya, bentang alam dan ekosistem saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Bentang alam menciptakan kondisi fisik yang menentukan jenis ekosistem yang dapat berkembang, sementara ekosistem berkontribusi pada keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Memahami hubungan ini sangat penting untuk pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, kesadaran akan bentang alam dan ekosistem menjadi kunci untuk menjaga keberagaman hayati dan kesehatan planet kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, watching